Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran ekonomi mikro. Pada kali ini akan saya sampaikan mengenai teori produksi. Yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai fungsi produksi dan teori produksi. Fungsi produksi merupakan suatu persamaan atau tabel atau grafik yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan outputnya. Bisa dituliskan dalam bentuk persamaan, misalnya Q adalah output, merupakan fungsi dari berbagai macam faktor produksi, seperti yang terlihat pada slide, misalnya modal, sumber daya, alam, tenaga kerja, maupun teknologi. Fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara output dengan luarannya atau outputnya. Ini juga bisa ditulis dalam suatu persamaan, yaitu Y sama dengan fungsi dari berbagai macam output yang disimbolkan dengan X. Bisa dilihat dalam slide contoh fungsi persamaan fungsi produksi. Selanjutnya, hubungan produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal antara lain bisa digambarkan dalam persamaan-persamaan berikut ini. AP atau average product merupakan rata-rata produksi, yaitu total produksi dibagi dengan inputnya. Sementara NP atau marginal product itu adalah delta dari total produksi dibagi dengan delta inputnya. Untuk fungsi produksi itu juga bisa digambarkan dalam hubungan output dengan input dalam suatu kurva yang disebut dengan kurva fungsi produksi. Pada slide tersebut bisa dilihat bahwa garis vertikal merupakan pertambahan dari output, sementara garis horizontal atau absis merupakan menggambarkan jumlah input. Kurva bergradien positif dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan adanya hubungan pertambahan input terhadap pertambahan output. Pertambahan input itu digambarkan dalam delta X, sementara pertambahan output adalah delta Y. Delta Y dibagi dengan delta X merupakan marginal produksi. Sementara itu produksi rata-rata merupakan perbandingan antara produksi total dibagi dengan total inputnya, atau kalau digambarkan dalam persamaan produksi total, produksi rata-rata sama dengan PT atau produksi total dibagi dengan IT atau input total. Hubungan antara produksi marginal dan produksi total. Produksi marginal atau PM merupakan perubahan satu satuan produksi atau output karena adanya perubahan satu satuan input atau delta X, atau dalam persamaan ditulis sebagai PM sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Manakala delta Y lebih besar daripada delta X, maka PM-nya akan lebih besar dari 1. Delta Y sama dengan delta X, PM sama dengan 1, dan delta Y lebih kecil dari delta X, maka PM lebih kecil dari 1. Masing-masing produksi rata-rata, produksi marginal, dan produksi total dapat digambarkan dalam satu gambar grafik yang sama. Ini terlihat kurva total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal merupakan kurva parabol menghadap ke bawah seperti pada slide tersebut, dan masing-masing hubungan kurva tersebut bisa dibagi-bagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Daerah
Pertama, itu merupakan daerah yang irasional, sementara daerah kedua daerah yang diharapkan atau rasional, dan daerah ketiga dianggap sebagai daerah yang kurang efisien. Masing-masing akan dituliskan dalam persamaan elastisitas produksi atau EP. Daerah pertama disebut daerah irasional atau elastisitas produksinya lebih besar dari 1. Ini dianggap irasional karena pertambahan input yang tidak sebanding dengan pertambahan output. Di sini delta Y atau pertambahan output jauh lebih besar dari pertambahan input. Jadi seolah-olah ada pemaksaan atau eksploitasi faktor produksi atau input untuk menghasilkan output sebanyak-banyaknya. Pada kenyataannya, kondisi seperti ini jarang sekali wujud. Maka dikatakan irasional. Sementara untuk daerah 3, elastisitas produksinya kurang dari 0 atau tidak efisien, di mana delta Y-nya jauh lebih kecil daripada delta X. Maka banyak sekali pemborosan input untuk menghasilkan output. Dan daerah yang sangat diharapkan atau rasional yaitu daerah 2, di mana elastisitas produksi berada pada nilai 0 dan 1. Dianggap sebagai rasional karena pengelolaan sumber daya yang efisien, di mana pertambahan input sebanding dengan pertambahan output. Dikenal juga dalam teori produksi adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang, di mana bila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya ditambah sebanyak satu satuan atau 1 unit, pada mulanya produksi akan bertambah atau naik, pada kondisi tertentu akan tetap, dan akhirnya akan mengalami penurunan atau berkurang. Dikatakan efisien yaitu situasi di mana penggunaan input sekecil-kecilnya menghasilkan produksi yang sebesar-besarnya tapi tidak melebihi batas eksploitasi, di mana MPX sama dengan PX atau MPX dibagi PX sama dengan 1. Dan keadaan ini juga disebut sebagai efisiensi harga. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teori produksi. Di situ dijelaskan mengenai produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal, serta kondisi yang disebut sebagai kondisi tidak efisien, kondisi rasional, dan kondisi tidak irasional. Untuk pemahaman lebih mendalam, Anda diminta untuk mengerjakan kuis 1 dan kuis 2. Masing-masing diberi waktu 15 menit. Akan saya sampaikan jawaban kuis 1 dan jawaban kuis 2 setelah Anda menyelesaikan masing-masing kuis. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.